Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas TP2. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS, yaitu mata kuliah ilmu Al-Quran, yaitu ada 5 nomor soalnya. Ya, langsung saja saya akan mencoba menjawab. Yang pertama yaitu jelaskan apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Dalam Al-Quran kita menemukan dua jenis ayat yang berbeda dari segi kejelasannya dan maknanya. Yang pertama itu ada ayat Al-Muhkam, yaitu ayat yang maknanya sangat jelas dan mudah dipahami. Adapun contohnya yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Sedangkan mutasyabih yang maknanya tidak langsung, jelas dan butuh pemahaman mendalam, seperti ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah atau huruf-huruf di awal surah seperti Alif Lam Mim. Ayat mutasyabih ini seringkali menjadi bahan diskusi para ulama untuk mencari penafsirannya yang tepat. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 1. Saya akan mencoba menjawab poin nomor 2, yaitu soal yang berbunyi jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Bayangkan kalau semua hukum Islam langsung turun sekaligus, pasti akan sangat berat bagi umat Islam pada awalnya. Karena itu Allah dengan sangat bijaksana menurunkan hukum secara bertahap. Inilah yang disebut nasikh. Sedangkan mansukh, di mana beberapa hukum awalnya kemudian digantikan dengan hukum baru yang lebih sesuai. Contohnya klasiknya adalah larangan minum khamar, yang turun secara bertahap. Awalnya diperbolehkan, kemudian dilarang saat sholat, hingga akhirnya diharamkan total. Ini menunjukkan betapa Allah memahami kondisi umatnya dan memberikan waktu untuk beradaptasi dengan syariat yang baru. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 2. Saya akan mencoba menjawab soal yang nomor 3, yaitu yang berbunyi jelaskan satu alasan mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran. Menurut saya ini pertanyaan sangat menarik sekali, bahwa dalam Al-Quran kadang Allah bersumpah dengan makhluknya seperti matahari, bulan, atau waktu. Ini bukan tanpa alasan. Ketika Allah bersumpah demi waktu, misalnya ini untuk membuat kita berpikir betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Sumpah Allah juga menjadi cara untuk menarik perhatian kita pada keangguhan ciptaannya dan membantu kita memahami betapa seriusnya pesan yang disampaikan kan. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 3. Saya akan mencoba menjawab soal yang nomor 4, yaitu yang berbunyi jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Al-Quran sering menggunakan perumpamaan yang sangat indah dan mudah dipahami. Misalnya, orang munafik diumpamakan seperti kayu yang bersandar dari luar tampak kokoh,
tapi sebenarnya tidak ada isinya. Atau amal baik yang dihapus karena ria diumpamakan seperti debu di atas batu yang tersapu hujan. Peruh ini, pemahaman perumpamaan ini membuat konsep yang abstrak menjadi sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Nah, mungkin itu jawaban saya untuk nomor 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu nomor 5, yaitu yang berbunyi, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Al-Quran banyak mencerminkan kisah umat terdahulu bukan sekedar untuk hiburan, tetapi sebagai pembelajaran yang sangat berharga. Misalnya kisah Fir'aun yang tenggelam di Lautan Merah mengajarkan bahwa kesombongan akan berakhir dengan kehancuran. Adapun kisah lain, yaitu kisah Nabi Yusuf, mengajarkan tentang kesabaran dan kepercayaan pada rencana Allah. Dan adapun kisah yang ketiga, yaitu kisah kaum Nabi Lut yang mengingatkan tentang bahwa penyimpangan moral. Semua kisah ini masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang dan menjadi panduan dalam menghadapi berbagai situasi. Mungkin cuman itu jawaban yang bisa saya sampaikan pada siang kali ini. Mohon maaf bila ada kesalah bicara atau jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya cuman manusia biasa. Mohon maaf. Cukup sekian dari video saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.